Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kita Hukaman di channel kesayangan Anda, yaitu channel Hukama Official. Ya, sebelum kita mulai pada materi pada video kali ini, jangan lupa untuk kita berteman dengan cara bagaimana? Ya, tentu saja dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, langsung saja yang kita bahas kali ini adalah bantuan komplementer yang didapat oleh peserta PKH, atau mungkin bukan peserta PKH saja yang mendapat bantuan ini, ada bantuan-bantuan lain yang mungkin akan diterima oleh orang yang sering PKH. Nah, jadi program bantuan komplementer adalah program bantuan yang dimana melengkapi, menjadi pelengkap untuk bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi PKH itu seperti wadah paling bawah sendiri. Nah, itu nanti ada bantuan-bantuan yang lain yang sebenarnya hak itu diterima oleh KPM PKH, tapi ada juga warga-warga yang tidak menerima PKH menerima bantuan ini. Apa saja? Mari kita simak di video ini. Baik, jadi seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Nah, program-program itu yang pertama adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah penerima bantuan iuran atau PBI dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari penerima bantuan iuran PPI yang selama ini tidak berjalan. Jadi PPI atau KIS yang kalian pegang atau teman-teman pegang itu adalah bantuan dari pemerintah yang dimana iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Jadi bantuan itu seperti tidak terasa tapi luar biasa. Karena apa? Bantuan KIS ini dipakai ketika teman-teman sakit. Ketika tidak sakit, maka bantuan itu tidak akan terasa. Jadi negara sudah luar biasa memprogramkan program KIS ini. Gitu. Lanjut, yaitu program Rastra. Nah, program Rastra atau beras sejahtera mungkin. Nah, seluruh penerima PKH berhak penerima bantuan beras bersubsidi atau Rastra yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga. Nah, Rastra dulu itu diberikan sebanyak 15 kilo per bulan dengan harga tebus 1.600 per kilo. Nah, ini Rastra ini program yang zaman dulu kalah. Nah, sekarang sudah berubah menjadi program BPM. Jadi bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai merupakan skema baru pemberian beras sejahtera bagi kaum KPM PKH penyaluran non tunai. Jadi sekarang itu berubah lagi menjadi bantuan sembako, bukan BPM lagi, tapi sudah terkenal dengan BPM. Dengan menggunakan kartu combo elektronik, yaitu dengan KKS yang dimiliki, itu dapat membeli bahan pangan berupa beras, telur, daging, buah, sayur, dan sebagainya itu terdapat di situ sesuai kebijakan dari wilayah masing-masing. Jadi kabupaten ini biasanya kebijakannya berbeda dengan kabupaten yang lain. Yang senilai sekarang adalah nilai bantuan awal itu 110.000 berubah menjadi 150.000 dan sekarang menjadi 200.000 rupiah sampai Desember akhir tahun. Nah, nanti Januari 2021 kita tidak tahu apakah akan berubah atau tetap atau bagaimana. Lalu berikutnya yaitu program Indonesia Pintar. Jadi KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar yang tujuannya untuk 1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan gaji belajar 12 tahun, pelajar 12 tahun. Yang kedua, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau DO, drop out. Nah,
itu. Terus yang ketiga, menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Boleh lewat SKB, bisa PKBM, bisa lembaga kursus, atau bisa yang paket-paket itu bisa ke situ. Prioritas sasaran dari penerima PIP ini adalah: 1. Penerima bantuan siswa miskin atau PSM 2014, pemegang KKS yang ada dalam Dapodik Daftar Pokok Pendidikan. Lalu siswa atau anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima PSM 2014, atau siswa dari keluarga KPM PKH non KKS yang belum punya kartu KKS. Siswa yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari panti sosial atau panti asuhan. Lalu konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di lapas, lembaga permasyarakatan, dan siswa memiliki lebih dari 3 saudara tinggal serumah. Berikutnya, siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pelayaran atau kemaritiman. Nah, yang berikutnya, siswa yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut. Siswa pendidikan formal terdaftar sebagai siswa pada sekolah itu. Yang berikutnya, terdaftar dalam Dapodik. Nah, ini pekerjaan operator sekolah. Terus diusulkan oleh sekolah atau melalui dinas pendidikan ke Direktorat Teknis di Kemendikbud. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, anak didik lembaga pendidikan non formal terdaftar sebagai anak didik pada SKB, PKBM, atau lembaga khusus yang lainnya itu yang paket B, paket C itu kalau teman-teman yang tahu. Lalu diusulkan oleh SKB PKBM itu melalui Dinas Pendidikan Kabupaten tentunya ke Direktorat Teknis di Kemendikbud. Jadi ada prosesnya. Tuh. Lalu anak usia sekolah yang tidak bersekolah, jadi punya anak sekolah tapi tidak bersekolah, terdaftar kembali di sekolah, di PKBM, di lembaga khusus dan sebagainya. Diusulkan oleh sekolah, di PKBM, SKB dan sebagainya itu melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, lalu disetorkan ke Direktorat Teknis di Pendidikan. Berikutnya, bantuan berikutnya komplementernya adalah kelompok usaha bersama atau KUB. Kelompok usaha bersama merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. Nah, KPM PKH diharapkan menjadi penerima bantuan KUB dengan tujuan meningkatkan penghasilannya. Jadi pertemuan kelompok yang kita jalani itu ada yang namanya kegiatan KUB. Nah, kegiatan KUB ini bisa saja dengan jualan makanan atau buka warung atau yang lainnya. Nah, itu kita belajar untuk mendirikan warung, berjualan dan sebagainya agar meningkatkan ekonomi. Ya, itu KUB ya. Berikutnya yaitu Rutilahu atau RTLH, rumah tidak layak huni, di mana bantuan ini adalah bantuan perbaikan rumah. Perbaikan ya, bukan pembangunan. Jadi ada perbaikan yang diharapkan dapat menjangkau KPM PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau di acara-acara TV ada itu bedah rumah, nah itu. Nah, itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi sejenis seperti itu. Nah, itu. Lalu berikutnya yaitu asistensi lanjut usia terlantar atau kita bisa sebut dengan ASLUD ya. Jadi ASLUD ini adalah bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia yang umurnya 70 tahun. Nah, bantuan sosial ini sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial. Lalu ada lagi asistensi sosial penyandang disabilitas atau kita sebut dengan ASPDB. ASPDB ini bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi penyandang disabilitas berat. Anggota keluarga penerima PK yang merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH kesejahteraan sosial. Jadi di sini juga saya mempunyai KPM yang dulu itu menerima bantuan ASPDB, tapi terhenti itu kita kurang tahu kenapa, karena apa, dari pusat katanya sudah tidak keluar lagi. Tapi menurut saya orang-orang yang seperti ini yang harus kita bantu. Nah, tapi nyatanya mungkin karena kalau ASPDB ini
kalau di wilayah kami itu ternyata bantuannya itu kartunya beda. Kalau beliau dari WNI, kalau kita itu dari Mandiri. Mungkin ada bahasa bank mungkin yang kurang pas, atau mungkin dari pusat yang bagaimana kita kurang tahu. Tapi setidaknya itu pernah cair, pada waktu itu pernah cair, terhenti, akhirnya tidak ikut perkumpulan PKH karena saya khawatir bulan-bulan berikutnya tidak cair. Akhirnya ternyata benar tidak cair. Saya kan tidak enak ketika bantuan tidak cair tapi orang itu ikut kumpulan PKH. Lalu berikutnya itu bantuan sosial lainnya. Nah, bantuan sosial lainnya itu bantuan sosial yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi KPMPKH akan menerima bantuan bisa lewat kabupaten, bisa lewat provinsi, bisa lewat orang-orang lain dari swasta yang lain. Nah, ini bisa saja terjadi oleh semua KPMPKH. Nah, dari 9 komponen tersebut, bantuan komplementer tersebut, kurang lebih itulah hak-hak KPMPKH untuk diterima. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila informasi ini bermanfaat, silakan untuk share, komen, like ya. Ketika tidak bermanfaat, saya mohon maaf sekali, karena saya hanya sebagai manusia biasa. Oke, ya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik. Dadah.